Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kalamullah alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, masih pada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tafsir dari kalimat tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Beliau menyatakan wa qaulihi ta'ala, dan tafsirnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka, yakni bagaimana disebutkan dalam syarahnya, ja'alal yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan ahbarahum ay ulama'ahum, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, dalam mulakhas fi syarh kitab tauhid. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka wa ruhbanahum, yakni ubadahum, ahli ibadah di kalangan mereka. Ini para ahli ibadah di kalangan mereka, rohib ya, atau rahib yang barakallahu mengharamkan yang namanya pernikahan dan barakallahu menganggap membujang adalah ibadah dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidaklah demikian. Arbaba min dunillah, mereka menjadikan
ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbabam min dunillah, yakni musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun, yakni Tuhan-Tuhan yang memberikan syariat untuk mereka sehingga mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Li'anna tasyri'a min khasa'isir rabbi. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadhahu rabban. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, mereka ini yang menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini telah menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan. Kenapa demikian? Karena pensyariatan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu hanya pengkhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mentaati makhluk dalam perkara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka berarti dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Tuhan, sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum, tidak hanya khusus untuk ulama Yahudi, tidak khusus untuk ulama Nasrani, tidak khusus untuk ahli ibadah di kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun tokoh-tokoh yang mungkin dia mengaku sebagai muslim, kalau ternyata diikuti sehingga menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, berarti orang tersebut telah menjadikan entah itu ustadznya, kiainya, syekhnya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal tasyri', pensyariatan. Maka ini hati-hati. Kita taat kepada guru kita, kiai kita, ustadz kita, syekh kita adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau ternyata guru kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan kita mengikuti, berarti kita terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah dalam bab ini di antaranya. Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-31 menyatakan wal masih ibn Maryam, dan mereka orang-orang Nasrani menganggap Al-Masih Nabi Isa alaihissalam Ibnu Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan padahal mereka itu tidak diperintah melainkan supaya hanya menyembah Allah saja, zat yang esa. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam syarah Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan wal masih ibnu Maryam ayu wattakhadhu Isa alaihissalam rabban biibadatihim lahu, yakni mereka orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rabb, sembahan, sebagai Tuhan yang mereka ibadahi, yang ibadahnya ditunjukkan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah anak zina dan ibunya sebagai pezina. Siapa ibunya Nabi Isa alaihissalam? Abu Fadilah? Siapa? Ada Sitinya? Enggak ada. Oh. Siti Maryam tuh Jawa ya.
Maryam radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Orang Yahudi menganggap Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang baghi, pezina. Namun ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin meyakini apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwasanya beliau adalah siddiqah. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-75, beliau adalah siddiqah, wanita yang solehah, yang siddiqah, yang membenarkan, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk membenarkan kenabian anaknya sendiri, Nabi Isa alaihissalam. Sementara orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah ibnullah, anak Allah. Ada yang menyatakan Al-Masih huwallah, Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah itu sendiri, yang mana menyatu antara unsur ketuhanan dengan unsur manusia, unsur lahud wa nasud, itu menyatu kata mereka. Maka ini merupakan kesyirikan. Ada yang menyatakan Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari 3, ini Trinitas. Maka ini kesesatan yang nyata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah meyakini dengan keyakinan yang pertengahan. Mereka tidak hulu dan tidak tafriq, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Orang-orang Yahudi mereka meremehkan Nabi Isa alaihissalam adalah anak pezina, ibunya pezina dan kotor dan tidak mengakui kenabiannya, meremehkan. Maka mereka kafir. Kemudian orang-orang Nasrani mereka hulu, berlebihan. Mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam dengan derajat yang tidak semestinya, yakni derajat ketuhanan. Maka mereka pun kafir. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Nabi Isa alaihissalam abduhu wa rasuluhu, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah, kalau yang namanya hamba disandarkan kepada Allah berarti dia memiliki sifat yang mulia, bukan anak pezina. Barakallahu fikum. Maka lafaz abduhu wa rasuluhu untuk Nabi Isa alaihissalam ini membantah Yahudi dan Nasrani. Abduhu membantah orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah. Padahal beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Lafaz wa rasuluhu ini membantah orang-orang Yahudi yang tidak mau mengimani kerasulan atau kenabian Nabi Isa alaihissalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Orang-orang Nasrani mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah sembahan selain Allah, sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Maka tidak perlu adu debat dengan mereka. Sudah jelas. Orang yang beriman mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Jaga dari perubahan, penambahan, pengurangan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjaga dari tidak hilangnya orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran sepanjang zaman. Barakallahu. Hukum potong tangan dalam Al-Quran. Ketika di negara-negara tidak ada yang mengamalkan, ada negara yang lain. Maka barakallahu dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar akan menjaga. yakni Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari penambahan.
Makanya orang-orang Syiah yang mengatakan Al-Quran itu kurang, tidak 6.666 ayat, tapi 17.000 lebih. Maka kaum muslimin tidak sepakat dengan Syiah dan menganggap Syiah sebagai agama kafir. Kemudian dikurang-kurangi. Ada yang berupaya dalam pencetakan Al-Quran, mungkin hurufnya atau ayatnya ketahuan juga akhirnya. Demikian pula sunnah-sunnahnya. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu akan Allah jaga. Orang-orangnya ini tetap Allah akan munculkan. Dan mereka adalah kelompok yang sedikit. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Jadi bukan hanya isinya, tapi orang-orang yang mengamalkannya. Baik. Orang-orang Nasrani menganggap, oh di kitab kami Isa ibnu Maryam ini adalah anak Tuhan. Kami mengimani kitab kami, maka yang benar adalah agama kami. Maka dikembalikan. Kitab suci yang ada pada kalian itu banyak perubahan. Betapa banyak versi. Kemudian yang menulis kitab suci itu, entah Matius atau yang lain-lain, barakallahu, itu bukan sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, itu jauh dari situ. Kitab suci ditulis dengan banyak tangan. Sampai Paulus pun menulisnya. Lalu versi mana yang akan dianggap sebagai kebenaran? Sementara Al-Quran di kalangan para sahabat banyak yang menghafal. Ketika Nabi meninggal, dari masa Abu Bakar As-Siddiq sampai Utsman bin Affan, Al-Quran sudah mulai dibukukan. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Beda dengan penulisan Injil. Barakallahu. Kemudian juga ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau seperti ini, maka kebenaran yang dipakai adalah kebenaran Islam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah ibnu Maryam. Beliau adalah putranya Maryam dan beliau adalah Abdullah wa Rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan ibnullah. Bukan anak Tuhan dan juga bukan sebagai Tuhan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antaranya dalam surat Al-Hijr dalam surat Al-Maidah ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah. Dan ibunya juga hamba Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam melainkan beliau adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Dan ibunya, yakni ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah siddiqah, wanita yang jujur keimanannya, baik secara ilmu maupun amalan. Kana yakulani ta'am. Keduanya, Nabi Isa dan ibunya sama-sama membutuhkan makanan. Maka ini kita bacakan pada orang Nasrani. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Maka perhatikanlah wahai Nabi, bagaimana kami telah menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami, kekuasaan kami. Tsummandur anna yufakun. Kemudian perhatikan juga mengapa bisa mereka berpaling. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dan ibunya itu adalah makhluk yakulani ta'am, sama-sama membutuhkan makanan. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat ke-116. Al-Maidah ayat ke-116. Ketika sudah tiba masanya pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa alaihissalam. Dan diperhatikan oleh orang-orang kafir dari kalangan Nasrani.
Wa id qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia dulu tatkala di dunia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia tatkala di dunia dengan mengatakan, wahai manusia, jadikanlah oleh kalian aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Qala, maka Nabi Isa alaihissalam, dikarenakan memang tidak pernah mengatakan demikian, beliau menyatakan, subhanak ma yakunu li an aqula lima salai bihaqqin. Maksudi engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa bihaqqin. An aqula ma laisa li bihaqqin. Maksudi engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak berhak untukku untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau sekiranya dulu tatkala di dunia aku pernah mengatakan demikian, pernah mengajak manusia supaya menyembah aku dan ibuku, faqad alimtah. Tentu engkau ya Allah pasti akan mengetahuinya. Ternyata tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah ibnullah. Nabi Isa alaihissalam adalah ibnu Maryam. Nabi Isa alaihissalam adalah ibnu Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan yang menyatakan bahwasanya Al-Masih ibnullah. Nabi Isa alaihissalam adalah ibnullah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sungguh engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku ya Allah, dan aku sendiri tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini kata Nabi Isa alaihissalam. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ini menunjukkan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengingkari sifat ketuhanan yang ada atau yang dinisbatkan kepada beliau. Barakallahu. Bahkan ketika beliau sebelum diangkat ke langit kedua, ke langit kedua, beliau barakallahu berkata kepada al-hawariyun, penolong-penolong mereka, sahabat-sahabatnya, barakallahu akan datangnya Ahmad, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Ahmad, nama lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff. Wa ni'matillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ini diantara bantahan untuk orang-orang Nasrani dan untuk orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Taubah ayat ke-31 tadi, barakallahu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka, dan terkhusus kaum Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maknanya adalah tanazzahullahu ta'ala wa taqaddasa 'anil syuraka'i wan nudhara. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari sekutu-sekutu dan tandingan-tandingannya. Jadi perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjadikan seseorang sebagai pihak untuk menetapkan sesuatu yang sebenarnya haram namun dihalalkan, dan sebenarnya halal namun diharamkan, maka dianggap sebagai bentuk kesyirikan, dan yang mengikutinya disebut musyrik.
Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, makna secara global pada surat At-Taubah ayat ke-31 disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-makna al-ijmali lil ayah. Makna secara global pada ayat ke-31 surat At-Taubah adalah yukhbirullahu subhanahu anil yahudi wan nasara annahum istansahu ar-rijala minal ulama wal ubbadi fa'ata'uhum fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallahu. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka meminta nasihat, mengambil arahan tokoh-tokoh dari kalangan ulama-ulama Yahudi dan ahli ibadah mereka. Kemudian mereka mentaati ulama-ulama dan ahli ibadahnya dalam perkara menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan dan mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Seperti barakallahu orang-orang Yahudi mengharamkan makan bersama dengan istrinya yang sedang haid. Tidak mau satu rumah, tidak mau satu meja ketika makan karena dianggap najis. Dan ini berlebihan. Barakallahu. Demikian pula orang Nasrani justru menghalalkan sesuatu yang haram. Ketika haid diterjang saja, digauli. Maka ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin pertengahan. Orang yang wanita yang sedang haid itu najis hanya pada yang najisnya saja. Adapun bersentuhan tangan, berkumpul satu rumah, bertemu, tidak mengapa. Dan tidak menggaulinya kecuali di luar tempat najisnya. Barakallahu. Fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbil ladzi min khasa'isihi at-tahlil wat tahrim. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka dengan menempatkan mereka ini pada kedudukan sebagaimana kedudukannya Allah Rabbul Alamin, yang mana masalah penghalalan dan pengharaman ini hanya pengkhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu, kita tidak boleh beribadah atau tidak boleh menyatakan ini halal ini haram, melainkan harus dengan dalil Al-Quran, hadis, dengan pemahaman para sahabat. Sebagaimana barakallahu asal dari ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Barakallahu. Sementara asal sesuatu yang mubah seperti makanan dan lain-lain itu hukum asalnya halal kecuali ada yang mengharamkannya. Asal ibadah itu haram, tidak seenaknya kita beribadah. Barakallahu. Salat dalam sehari 5 waktu, akhirnya kita nambah 6. Menganggap wajib satu waktu yang yakni di luar 5 waktu ini. Maka barakallahu haram, tidak boleh dia lakukan. Maka barakallahu perkara-perkara yang sudah ditetapkan saja dalam ibadah itu kita belum mampu untuk menjalankannya. Contohnya, afdalul ibadah kata para ulama adalah thalabul ilmi. Ibadah yang paling afdal kata para ulama adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu saja belum selesai,
sudah membuat kebid'ahan. Coba kita mau menuntut ilmu, barakallahu, kalau mau jujur dari cara membaca Al-Quran yang benar, sudah bisa. Maka masuk pada fase yang berikutnya, cara menulis Al-Quran Arab dari huruf hijaiyah disambung kemudian didikte, sudah bisa masuk pelajaran bahasa Arab, nahwu, shorof dan tingkatan-tingkatannya, kemudian baca kitab. Dan baca kitab bisa, itu tidak cukup hanya belajar sendiri, harus mencari guru. Pelajaran akidah, fikih, akhlak, adab, sirah, tafsir dan lain-lain. Dan barakallahu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, di antara barakallahu adab menuntut ilmu adalah tulus zaman, sepanjang zaman menuntut ilmu itu. Dan menuntut ilmu barakallahu mungkin kalau sudah tercapai dengan berguru, bisa dilanjutkan dengan membaca sendiri sesuai dengan ilmu yang dia dapat barakallahu. Itu saja. Seandainya kita ini dari awal lahir sudah bisa baca kitab sampai kita meninggal, maka kita belum bisa barakallahu menguasai ilmu Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini saja barakallahu ibadah yang sudah ada penetapannya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, kata Nabi. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Ini saja barakallahu belum kita lakukan secara sempurna. Apalagi mau melakukan perkara yang tidak ada dasarnya. Bid'ah sana, bid'ah ini. Barakallahu ketika dinasihati menentang. Barakallahu. Na'udzubillah min dzalik. Kama abadan nasara Isa wa ja'amu annahu ibnullah. Dan orang-orang Nasrani juga beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam dengan menganggap bahwasanya beliau adalah anak Allah. Dan telah lewat barakallahu bantahannya dalam surat At-Taubah ayat ke-31 ini. Mereka, orang Yahudi, orang Nasrani dianggap sebagai musyrik. Kesyirikan mereka pada perkara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini jelas. Yang kedua, menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah, atau Uzair bagi orang Yahudi sebagai anak Allah. Maka ini kesyirikan mereka. Fanabadhu kitaballahi allazi amarahum fihi bi ta'atihi wahdah wa ibadatihi wahdah. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menyampingkan kitab Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat, Injil, yang padanya Allah memerintahkan supaya mentaati Nabi Isa alaihissalam saja. Dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mentaati Nabi Isa pada perkara yang ma'ruf dan mentaati Allah saja pada perkara yang barakallahu. Di situ ada perintahnya, dan beribadah hanya kepada Allah saja. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu yatadammanu inkara ma fa'aluhu. Dan pada ayat ini barakallahu mengandung kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan mengandung pengingkaran apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walidzalika nazzaha nafsahu amma yatadammanahu hadzal fi'lu minasyirki bihi. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang mereka lakukan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka adalah musyrik. Dan barakallahu secara umum itu orang kafir belum tentu musyrik, tapi orang musyrik sudah tentu kafir. Paham, Bu Fadil? Abu Faruk paham? Orang kafir
belum tentu musyrik, orang musyrik sudah tentu kafir. Nah, Bu Yoga paham? Nah. Kalau orang kafir belum tentu musyrik. Terkadang kekafiran dia itu bukan karena kesyirikan. Misalkan dia mengingkari wajibnya sholat. Aku muslim, dalam keadaan sudah dijelaskan ini ayatnya, ini hadisnya, tetap mengingkari. Yang penting eling mas, perlu sholat mungkir wali. Allah musta'an. Sudah dijelaskan begini, bisa kafir. Tapi bukan karena kesyirikan, dia tidak menyembah, tidak melakukan kesyirikan. Maka orang kafir belum tentu musyrik. Tapi orang musyrik sudah tentu kafir. Orang menyembah berhala, menyembah selain Allah, bergantung kepada selain Allah, kafir. Barakallahu. Nah, Yahudi, Nasrani ini mereka kafir plus musyrik. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, munasabatul ayah lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab tafsir tauhid. Annaha dallat ala anna min makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ifradallahi bitta'ati fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Kesesuaiannya adalah ayat tersebut surat At-Taubah ayat ke-31 menunjukkan tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah dari sisi mengesahkan Allah saja dalam ketaatan pada perkara penghalalan apa yang telah Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi barakallahu menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, ini berarti konsekuensi dari tauhid kita. Kalau ada orang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia telah berbuat syirik. Tidak mentaati Allah pada perkara tahlil wa tahrim. Barakallahu. Tapi anehnya, kalau masalah dunia, ya, karena pekerjaan dia menerjang. Nah, bos bilang gini kok, atasan bilang gini, padahal itu haram, dia anggap halal. Atau sebaliknya, dia tidak mau, ya, barakallahu, tidak mau ditegur dan menganggap apa yang disebutkan atau ditetapkan oleh atasan atau oleh yayasan tertentu itu adalah yang benar. Namun pada perkara syariat, perkara agama, barakallahu itu justru ya yang harus diagungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang memiliki hak menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kalau kita manusia barakallahu harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Maka hati-hati dari berbuat kesyirikan. Beda dengan halnya seseorang menghalalkan yang haram, tetapi dia itu sebenarnya mengingkari bahwasanya itu adalah haram, tapi dia terjang. Dia tahu itu dosa, maka ini bukan kesyirikan. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani, barakallahu, ya mereka sebenarnya tahu karena mereka punya kitab. Namun akhirnya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Termasuk ulama-ulama Yahudi itu biasa barakallahu merubah-rubah kitab Tauratnya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fahuwa musyrik. Dan kandungan ayat ini dengan bab ini adalah barang siapa yang menjadikan seseorang sebagai tandingan selain Allah,
yang orang tersebut menghalalkan apa yang barakallahu atau menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, maka dia adalah musyrik. Barakallahu. Maka kalau kita ditanya oleh seorang apa hukumnya ini, kita tahu ini halal atau kita tahu ini haram, dan terkadang ucapan kita diambil, maka barakallahu berhati-hati. Karena bisa jadi nanti dijadikan sebagai pedoman, ya, sehingga yang mengikuti tadi tidak mau lagi menerima nasihat karena dia telah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia bisa menjadi kafir, musyrik. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-31. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ta'atallahi fit tahlil wa tahrim. Bahwasanya di antara makna tauhid syahadat la ilaha illallah adalah mentaati Allah pada perkara penghalalan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Karena kalau seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, tauhidnya bisa rusak. Tauhidnya bisa rusak, barakallahu fikum, sehingga menyebabkan dia bisa kafir. Namun ingat barakallahu fikum, kembali lagi kita ingatkan tentang kafir mengkafirkan itu melihat beberapa perkara. Ada tidak sesuatu yang menghalangi orang tersebut? Ya. Atsaniyah, faedah yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Barang siapa yang menjadikan makhluk pada perkara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka orang tersebut telah dianggap mengambil tandingan untuk Allah, menjadikan tandingan orang tersebut sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Dan menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, ini umum. Tidak hanya perkara agama saja, perkara makanan pun masuk. Hati-hati. Kalau ada sebuah kelompok yang mengharamkan daging sapi, misalkan, di antaranya kelompok sufi ekstrim itu ya, mengharamkan daging sapi, padahal halal. Selama barakallahu cara mendapatkannya halal. Disembelih dengan cara yang syar'i, membaca bismillah, bukan barang curian, barakallahu. Apalagi pada perkara agama, sudah jelas bid'ah. Itu bid'ah haram, malah ditentang. Ini ayatnya, ini dalilnya, malah menjadi-jadi. Barakallahu. Dalilmu mana? Ini. Pak Ustadku mengatakan demikian, Pak Yaiku mengatakan demikian. Maka ini hati-hati.
Dan umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Yang 72 di neraka ini mengikuti Yahudi dan Nasrani. Di antara model-model orang-orang yang menyimpang dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu modelnya ada seperti ini. Ustadznya, kiainya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, diikuti oleh murid-muridnya banyak. Makanya berkentum hati-hati dalam memilih guru. Maka alhamdulillah kita memiliki para ulama, memiliki asatidzah yang terbimbing jalan salafun saleh. Faedah yang ketiga, ar-raddu 'alan nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam wa bayanu annahu abdullah. Faedah yang ketiga adalah pada ayat tersebut terdapat bantahan untuk orang-orang Nasrani, orang-orang Nasoro terkait akidah mereka tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Wa bayanu annahu Abdullah, dan pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah, hamba Allah. Dalilnya mana? Kalau dalam ayat ini beliau adalah hamba Allah. Pak Gunadi. Dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Itu di sini disebutkan, di sini dijelaskan bahwasanya beliau adalah Abdullah, Nabi Isa adalah hamba Allah. Mana lafaz atau dalil yang bisa diambil dari ayat tersebut? Dari kata mana? Barakatuh. Nah, berarti yang namanya Maryam adalah hamba Allah. Dan beliau adalah anak dari hamba Allah. Berarti memang hamba Allah. Kemudian yang terakhir, tanzihullahi anisyirki. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari kesyirikan. Dari lafaz subhanahu amma yusyrikun. Maha suci dia dari apa yang mereka persekutukan. Barakallahu. Jadi apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, mereka adalah mengikuti perbuatan orang-orang musyrik. Barakallahu. Dan menjadi orang muslim itu beruntung. Beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Isa ini bukan nabi yang dilupakan, yang tidak masuk dalam bagian keimanan rukun iman yang harus diyakini oleh kaum muslimin, bukan demikian. Tapi masuk dalam bagian keimanan. Oleh karena itu rugi menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Nasrani beriman dengan Nabi Isa. Ya wis, saya mengikuti ajaran Kristen Ortodok. Yakni Kristen yang menganggap Nabi Isa ini adalah Abdullah, hamba Allah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Kami juga sholat seperti kalian. Cuman kami menambah ya sholat malam dan sholat duha. Mereka 7 sholatnya. Ya mereka juga pakai mukena sholatnya. Pendetanya juga pakai peci, pakai jubah, pakai sarung. Tapi tetap ada salibnya di atas. Tetap berhukum tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kafir. Dianggap kafir. Maka rugi menjadi orang Nasrani atau orang Yahudi. Mengimani tapi tidak mengimani nabi yang setelahnya, maka tidak mendapatkan pahala, bahkan dinyatakan kafir. Sementara kita menjadi orang muslim, Nabi Isa adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita yang harus diikuti. Barakallahu. Lalu apakah boleh kita sebagai muslim mengikuti syariat Nabi Isa? Tidak boleh, karena sudah terhapus dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu. Lalu apakah boleh kita menikahi wanita ahlul kitab? Menikahi Yahudi dan Nasrani? Muslim minta abdud. Istri kedua dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Boleh atau tidak? Mas Bintang. Orang muslim laki-laki loh ya. Yang perempuan ini baik itu Nasrani atau Yahudi, boleh enggak dinikahi? Atau harus masuk Islam dulu? Harus masuk Islam ya? Nah, Mas Yudi tertawa mulai tadi mau jawab. Monggo Mas Yudi. Boleh. Langsung aja dinikahi ya. Maksudnya tidak ada persyaratan. Masya Allah. Ini pertengahan jawabannya, sudah hampir betul. Gimana Abu Yoga? Boleh, tidak ada persyaratan, langsung aja dinikahi. Sudah disampaikan ini kayaknya. Abu Hadilah? Boleh. Boleh, langsung dinikahi. Yang syarat mereka wanita baik-baik, dalam arti tidak pernah bohong gitu. Dia menjaga diri. Menjaga diri, bukan pezina. Bukan pezina, menjaga diri. Dan tidak harus pakai jilbab. Ya, karena memang dia agamanya bukan Muslim, bukan Islam. Maka boleh. Tapi dia bukan pezina, bukan orang yang berkafikum rendahan, kesana kemari. Kan ada wanita ahlul kitab yang seperti itu, ada, masih ada. Tapi walau alam sekarang, ya, di rumah, ya dia nggak pernah keluar. Tapi cowok-cowok pada datang semua, sama saja. Barakallahu. Maka itu, ya. Tapi kalau sebaliknya, yang laki-lakinya Yahudi atau Nasrani, yang perempuan adalah muslimah, ini tidak boleh, haram. Dan sebagian para ulama menyebutkan tidak sah. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam.